2 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto segera meluncurkan bantuan bagi guru ASN maupun non-ASN atau honorer. Lantas berapa nominalnya hingga bagaimana mekanisme maupun respons guru, khususnya guru honorer? Selengkapnya kita ulas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hardian Irvani, dan juga kami tadi masih menghubungi guru honorer SDN di Purapah 2 Jombang, Andik Santoso. Saya ke Pak Lalu. Selamat malam, Pak Lalu. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kabar baik ini, sudah adakah kabarnya seperti apa rinciannya atau gambarannya Pak Lalu soal ada tambahan untuk guru honorer? Baik, jadi berawal dari pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo pada perayaan Hari Guru Nasional tahun 2024, beliau dengan tegas menyampaikan bahwa guru ASN, baik PNS maupun P3K akan diberikan tunjangan yang guru PNS 1 kali gaji pokok, kemudian demikian juga yang guru-guru yang sudah tersertifikasi itu dinaikkan dari 1.500.000 menjadi 2 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan guru-guru honorer yang non ASN? Nah, tadi Pak Mendikbudrismen juga sudah menyampaikan bahwa akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang akan datang. Tentu berita ini menjadi angin segar, terutama bagi guru-guru kita yang masih berstatus honorer pada hari ini, pada saat ini, dan tentu kami di Komisi 10 sangat menyambut baik, mendukung. Nah, kemudian mengenai besarannya, kemudian persyaratannya, info yang kami dengar per hari ini adalah besarannya sedang dikalkulasi, tetapi ancar-ancarnya itu sekitar 300 sampai dengan 500.000. Kemudian persyaratan-persyaratannya ya tentu guru non ASN, kemudian guru yang tidak penerima bansos dari Kemensos, kemudian guru yang belum sertifikasi pendidik, kemudian aktif terdata di Dapode. Nah, inilah yang akan menjadi kriteria-kriteria penerima dari guru honorer kita. Nah, untuk database-nya apakah sudah mumpuni Pak Lalu? Karena yang dikhawatirkan adalah banyak yang tidak terdata, apalagi guru honorer ini banyak berada di daerah yang terpencil secara status juga. Dari beberapa kali kita ketemu dialog dengan Pak Lalu dan juga guru honorer, ini yang jadi kendalanya. Ya, per hari ini Mbak Priska ada 815.900 guru honorer kita yang belum tersertifikasi. Jadi belum tersertifikasi, inilah yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedang mendata kembali. Kemudian kami juga di Komisi 10 betul-betul menekankan seperti yang disampaikan oleh Mbak Priska tadi, bahwa jangan sampai ada guru-guru kita yang hari ini memang betul-betul aktif mengajar, statusnya honorer, kemudian belum sertifikasi, kemudian hari ini jangan sampai tidak terdata dari 815.900 yang masuk ke dalam data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami mendorong itu agar sebelum diumumkan pendataan itu harus betul-betul valid, dan guru-guru kita termasuk Pak Andi tadi yang ada di dalam tayangan masuk ke dalam calon penerima itu, Mbak Priska. Ya, semoga Pak Andik dan kawan-kawan lainnya masuk. Kita kan pernah bertemu juga di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan bersama sejumlah narasumber, Pak Andik dan beberapa guru lainnya. Ada yang bahkan sudah mau masuk usia pensiun, tapi statusnya masih honorer, tunjangannya masih 200.000, gaji, itu bahkan gaji yang dirapel diterimanya. Nah, Pak Lalu apakah ini betul-betul bisa sekaligus diberikan? Karena kan jumlahnya banyak kalau kita hitung dan belum tentu juga akurat. Apa strategi dari DPR maupun pemerintah soal ini? Ya, diskusi terakhir kami dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Pak Menteri beserta seluruh jajaran, terutama teman-teman di Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, bahwa tunjangan kepada teman-teman honorer ini, guru-guru honorer ini akan dimulai pada bulan Juli tahun 2025. Sehingga tahun 2025 ini
guru-guru honorer ini akan menerima sebanyak 6 bulan. Nah, kalau nanti misalnya ada tambahan anggaran, maka tentu teman-teman di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah memikirkan. Beliau-beliau termasuk Pak Menteri Dikdasmen memiliki rasa, kemudian memiliki empati yang sungguh luar biasa terhadap guru-guru kita hari ini dengan perjuangannya yang luar biasa mendidik anak-anak bangsa kita untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi unggul di masa depan, mempersiapkan mereka menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempersiapkan mereka menjadi penerus pembangunan bangsa. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya nanti seperti yang Mbak Priska sampaikan juga tadi bahwa guru-guru kita yang diambang masa pensiun tetapi statusnya masih honorer, ya tentu kami juga di Komisi 10 mengusulkan agar diberikan semacam reward agar masa bakti beliau-beliau guru-guru kita yang hari ini masih honorer juga bisa diperhitungkan. Demikian Mbak Priska. Amin, ini yang ditunggu dan sudah terhubung juga Pak Andik Santoso, guru honorer SDN Jipurapa II Jombang. Pak Andik, kita ketemu lagi. Terima kasih sudah berkenan Pak Andik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di sini juga ada Pak Lalu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Pak Lalu Hardian. Tadi disampaikan Pak Andik bahwa ada tunjangan 2 Mei dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau dari Pak Andik dan kawan-kawan sudah dengar soal ini? Ya sudah dengar, tapi itu persyaratannya, kira-kira ada persyaratannya nggak? Nah, langsung ditanya ke Pak Lalu. Pak Lalu bisa disampaikan kembali ke Pak Andik. Ya Pak Andi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang pertama persyaratannya adalah guru honorer non-ASN. Kemudian guru honorer ini belum bersertifikasi pendidik. Kemudian guru honorer ini juga belum tidak sebagai penerima bansos dari Kemensos. Kemudian yang lebih penting Pak Andi, honorer kita ini, guru honorer kita ini aktif dan terdaftar di Dapodek. Nah itu. Pak Andik, Itu Pak Andi. tanggapannya bagaimana? Apakah Pak Andik bisa masuk kriteria itu kalau dari kondisi sekarang? Kayaknya bisa karena saya juga belum sertifikasi. Oh, Pak Andik juga masih belum sertifikasi ya. Nah, silakan. Kalau begini Pak Lalu, nah kemana daftarnya begitu? Siapa yang bisa jemput bola begitu dari Jombang dihubungkan ke pemerintah? Ya tentu lewat tayangan ini nanti tentu Pak Andi akan saya sampaikan langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dirjen GTK, melalui Prof. Nunu, apakah Pak Andi sudah terdata sebagai calon penerima bantuan tunai. Jadi istilahnya bantuan tunai ini Pak Andi, bantuan tunjangan atau bantuan tunai oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami akan langsung menyampaikan besok. Mudah-mudahan Pak Andi sudah terdaftar sebagai calon penerima dari bantuan tunai yang akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo tanggal 2 Mei 2025 yang akan datang. Nah, Pak Andi silakan tanggapannya. Itu nanti otomatis Pak ya. Ya, yang terpenting Pak Andi sekarang dicek betul bahwa pertama Pak Andi kan jelas guru honorer non ASN. Kemudian belum bersertifikasi pendidik. Kalau dari segi aktif dan kami juga melihat dari tayangan-tayangan video sebelumnya Pak Andi sangat aktif sekali untuk mengajar di sekolah Pak Andi saat ini. Kemudian tentu pastikan sekali lagi bahwa Pak Andi sudah terdaftar di Dapodek. Silakan nanti Pak Andi komunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait untuk bisa disambungkan langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya tentu melalui tayangan ini malam ini, besok saya langsung hubungi Dirjen GTK untuk memastikan bahwa Pak Andi menjadi salah satu calon penerima bantuan yang akan diumumkan tanggal 2 Mei tersebut. Oke, tadi Pak Andik sudah tanya langsung ke Pak Lalu, sudah dijelaskan. Pak Andik, tapi boleh diceritakan apa sebenarnya yang jadi keresahan antara Pak Andik juga guru-guru lain di Jombang, di sekolah tempat Pak Andik mengajar? Terutama itu masalah akses jalan, Pak. Jalannya itu sangat berat sekali, bahkan orang itu nggak percaya kalau Medan itu kan pada posisi ada musim kemarau, ada musim penghujan. Ya paling berat itu musim penghujan.
itu medannya seperti kayak di pedalaman Kalimantan, Pak, ya. Iya. Itu padahal di Jombang, Jawa Timur. Iya, dan Pak Andik terakhir kita ketemu, Bapak cerita kan sering sepeda motornya rusak, kendaraannya rusak karena medannya seperti yang kita lihat di video ini ya Pak Andik. Sampai sekarang juga masih sama Pak? Sama, ya kayak kemarin itu habis 10 sepeda itu ya beli sendiri, Hmm. sebisanya semampu saya karena ekonomi juga pas-pasan ya seperti itulah. Mhm. Tapi ya 10 sepeda lebih yang saya beli selama hampir 19 tahun ini. 10 sepeda lebih, sudah 11 tahun lebih, tapi gaji per bulannya boleh diingatkan kembali Pak Andik, gaji yang dibayarkan per 3 bulannya itu berapa? Sebenarnya kalau sehari itu cuma digaji 10.000, 300.000 satu bulan. 300.000, padahal menghabiskan waktu yang luar biasa, naik sepedanya rusak, harga sepedanya aja berapa ya Pak Andik ya? Tiap hari itu saya transport sekarang ini habis minimal itu 50.000 itu buat beli BBM. Itu tiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Nah sisanya Pak Andik apa? Bagaimana berusahanya memenuhi kebutuhan lainnya Pak? Ya saya kalau Jawanya itu serabutan ya, kadang cari-cari apa, kadang disuruh apa supaya bisa beli bensin atau beli bahan bakar untuk sepeda berikutnya. Itu pun juga kadang kita nggak mikir sepeda rusak atau gimana. Bahkan itu cuma buat beli BBM karena jaraknya sangat jauh. Itu di Jombang pedalaman itu dari kota itu 55 kilo lebih. Melewati 10 kilo medan berat dan kalau dari jalan rumah saya itu melewati 3 sungai. Itu pun kalau banjir itu masih 1 meter lebih. Iya, di sana sudah ada berapa guru sampai sekarang Pak Andik? Guru honorer yang sama seperti Pak Andik? Masih ada 4 jangan. Tapi yang paling kawak atau paling lama ya saya sendiri. Saya sejak 2006 loh. Dan sampai sekarang tidak ada perubahan ya Pak Andik ya? Sudah, kalau terakhir kita ngobrol betul ya Pak Andik sudah berkali-kali mengupayakan untuk sertifikasi dan lain-lain tapi masih terhalang ya? Tidak bisa sampai hari ini ya Pak Andik ya? Kenyataannya seperti ini gitu loh. Pak Andik merasa apakah memang harus sekarang kesejahteraan guru honorer atau ya bisa menunggu lagi? Pak Andik juga tidak bisa hidup seperti ini terus ya Pak Andik ya sebagai pengajar? Iya memang sudah hampir 19 tahun loh, Pak. Hampir 19 tahun sejak 2006 saya itu. Iya, iya. Bahkan semakin berat. Ini saja masih musim hujan di sini itu masih berlumpur, masih belum lewat sana juga berlumpur melewati 3 sungai. Bahkan kalau pagi masih banjir itu anak-anak kelas 1 harus diantarkan, khawatirnya kan kalau terbawa arus banjir. Iya, Pak Andik boleh ditegaskan kembali mumpung ada Pak Lalu sebelum kita menunggu nanti ada tunjangan 2 Mei, apa yang mau dititipkan Pak Andik untuk nasibnya Pak Andik dan kawan-kawan guru honorer di sana? Boleh tanya yang lain nggak Pak ini, Pak? Maaf sekali Pak, saya boleh tanya yang lain. Saya Ya, nggak. apa boleh Bapak. Nah, ini kan kemarin saya ikut tes, itu terdata R3, tapi sampai sekarang itu belum ada kejelasan, Pak. Tes PPG ya? Ya, itu yang tes P3K itu. Oh, ya, jadi Pak Andi terkait dengan P3K tentu harus ditanyakan di pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini di Kabupaten Kendalanya Jombang. itu kabupaten itu mengambil sedikit, Pak. Formasinya ya, Informasinya sedikit. yang untuk Kabupaten Jombang. Iya, Kabupaten Kalau Jombang. sedikitnya itu berapa? Banget, Pak. Hampir 100 atau berapa itu, Pak. Tapi Pak Andi sudah tes berarti? Sudah ikut tes? Saya sudah tes berapa kali, Pak. Bahkan dulu itu saya sempat tergolong yang tes dulu itu P2 datanya sempat hilang, Pak. Sampai sekarang nggak ada dunungan, nggak ada keterangannya sama sekali. Padahal dulu sudah bilang kalau masuk P2 itu diprioritaskan atau diutamakan. Sampai sekarang pun kita tes lagi, terus tergolong R3 karena terlalu kecil mengambilnya wilayah Jombang itu, Pak. Informasinya ya.
Pak Lalu? Ya tentu nanti informasi yang disampaikan oleh Pak Andi ini kami akan koordinasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar disambungkan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang mudah-mudahan ada solusi buat Pak Andi, terutama di Kabupaten Jombang. Ya. Seperti itu, Andi. Terima kasih masukannya. Nanti Iya. kita akan tanyakan. Pak, lalu ditunggu kabarnya, mohon dititip nasib guru honorer karena tidak tahu lagi. Kita tidak mungkin menunggu lebih lama lagi. Perjuangan Pak Andik dan kawan-kawan sudahlah harus mencerdaskan generasi bangsa, tapi harus berjuang untuk hidupnya sendiri. Tentu kan ini yang tidak ingin kita lihat terlalu lama lagi. Semoga ada perbaikan nasib, itu yang kita tunggu. Terima kasih Pak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10. Terima kasih Pak Andik Santoso, sehat selalu. Terima kasih Mbak Priska. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.